Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Eh, Perkenalkan, nama saya Yogi Ardianto. Saya akan mempresentasikan tentang makalah analisis cerpen karangan Albert Vendia, kategori cerpen inspiratif, cerpen kehidupan, cerpen motivasi. Eh, Baiklah, saya akan menceritakan cerpen tersebut. Cahaya bulan malam ini begitu indahnya. Hari ini benar-benar hari yang melelahkan. Eh, Konflik dengan orang tua karena tidak lulus sekolah, hari ulang tahun yang gagal dirayakan, dan hadiah sepeda motor yang terpaksa dikubur dalam-dalam karena tak tulus. Eh, karena tak lulus. Belum lagi si adik yang menyebalkan. Teman-teman yang konvoy merayakan kemenangan, sedangkan aku hari-hari yang keras, kisah cinta yang pedas. Angin malam berhembus, menebarkan senyumku, walau sakit dalam hati mulai mengiris. Sekali, aku menghapus air mataku yang jatuh tanpa permisi. Sakit memang putus cinta. Rasanya beberapa saat lalu, aku masih bisa mendengarkan kata-kata terakhirnya yang terngiang-ngiang merobek otakku. Sudah sana, kejarlah kehilangan itu. Kamu kira aku tak laku? Jadi begini sajakah caramu? Oke, aku ikuti. Semoga kamu tidak menyesal mengkhianati cinta suci ini. Beberapa kata yang sempat masuk ke HP-ku. Diikuti telepon yang sengaja aku matikan karena kesal atau muak. Aku termenung di pinggir jalan, memegang kepalaku yang sakit. Selamat malam. Sorry mbak, kayaknya lagi sedih banget. Boleh aku minta duitnya? Seorang pemabuk dengan botol bir di tangan kiri dengan jalan yang tak beraturan. Ia mengeluarkan sebilah pisau, lipat dan mengancamku. Aku hanya terdiam tak berkata. Membuatnya sedikit bingung. Aku meraih tas di samping dan menyerahkan padanya. Ini ambil semua, aku tak butuh semua ini. Aku hanya ingin mati. Aku melempar tas ke hadapannya yang disambut dengan senyum picik dia, dan ia pun menghilang di gelapnya malam. Aku aku bangkit berdiri dan berjalan mencuri malam, berdiri menatapi air sungai yang mengalir airnya deras sini di atas jembatan tua ini. Angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku. Aku berdiri menatap langit yang bertabur bintang. Rasanya tak ada yang penting bagiku sekarang. Perlahan-lahan aku berjalan menaiki jembatan dan berdiri menutup mata, dan tinggal beberapa senti lagi aku akan terjatuh. Aku perlahan mengangkat kaki kananku dan tiba-tiba sosok memabuk yang mendorong pisau padaku tadi menarik bajuku dan menampar pipiku kuat keras sekali tamparannya. Ini uang dan tas, aku tak butuh. Aku lebih baik mati kelaparan daripada melihat wanita lemah sepertimu. Ia menarikku turun dan melemparkan tas itu di atas tanah. Dan ia pergi. Aku bangkit dan meraih tasku, kembali menyusuri tangan turun. Sosok yang tadi pria mabuk ternyata seumuran denganku. Di sekujur tubuhnya penuh dengan tato, dan tubuhnya kurus sekali. Ia berdiri termenung pada tangga jalan, sekali menatap langit dan menghapus air matanya. Boleh aku berdiri di sini bersamamu? Aku menyapanya, tapi ia hanya terdiam membisu. Aku berdiri di sampingnya, menunggu sampai kapan dia akan berdiri pergi dari sini. Kenapa kamu menamparku? Kenapa kamu menolongku? Aku sudah tak berarti lagi. Pria yang aku cintai bertahun-tahun mengucapkan dengan tuduhan yang tak jelas. Aku memulai penjarahan. Dengan sesekali aku menghapus air mata akibat dari gejolak di hatiku. Apa kamu akan terdiam atau aku telah mengusikmu? Aku melihatnya dan ia baik menatap tajam. Aroma alkohol dari mulutnya jelas tercium saat ia berbicara. Maafkan aku, sungguh aku minta maaf. Menurutku kamu telah terlalu lemah. Masalah apapun jangan berhenti untuk bangkit. Bukankah setiap hari kita merasakan hal yang sama? Ia berkata sembari mengulurkan tangannya yang ternyata cuma dua jari yang utuh. Aku mulai merinding sehingga aku tak membalas uluran tangannya. Kaget ya mbak, jariku yang lain dipotong oleh preman karena persaingan hidup di jalan. Sepertiku ini, hawanya sangat dingin dan penuh nyali besar. Bahkan untuk tertidur saja itu sulit. Harus rela keringan. Digigit nyamuk, tempatku biarkan hanya di dalam toko, dan kalau sudah penuh oleh gembel lain, terpaksa aku harus mencari tempat lain yang menurutku layak. Maaf bila mengambil tasmu, aku butuh maksimal sudah 3. Aku butuh makan. Sudah 3 hari aku tidak makan. Sisa makanan di tong sampah sudah membusuk karena hujan kemarin. Biasanya aku mencari secara kenikmatan di sana yang bisa layak kutelan. Rasa lapar takkan bisa membuatku jijik. Setiap hari aku membuka mata yang ada ingat hanya perut dan perut. Ia terdiam dan mengalihkan pandangannya menembus angkasa langit malam ini. Aku hanya terdiam terpaku dengan mulut terbuka. Betapa aku tak percaya setengah mati. Bagaimana mungkin seandainya sekarang aku berada di sisi ini?
Aku hanya terlahir dari keluarga sederhana namun penuh kehangatan. Uang bukan masalah, aku hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang yang mendapatkan semua cukup, tapi ternyata itu bukan kebahagiaan, itu nafsu sesaat. Aku memiliki segalanya, tapi tidak dengan cinta. Selalu ada yang kurang setiap hari. Tanpa kebersamaan kita mati. Terutama pentingnya mensyukuri apa yang ada. Aku menarik tangan dan menjabat tangannya kuat-kuat. Tinggal 2 jari, meski sedikit risih karena aneh menurutku. Aku memberi sedikit peluang hangat. Ia tersenyum, memberikan mulutnya bau alkohol dan bau WC umum. Aku menyerahkan tasku padanya. Ambillah, aku tak mengenalmu, tapi kamu memberiku banyak alasan hari ini. Kenapa aku harus kuat menghadapi hidupku? Sekarang dan nanti bukanlah hal harus dijalani. Aku sadar punya segalanya. Bodoh sekali cuma karena cinta, semangatku hilang. Belum tentu ia jodohku. Belum tentu ia juga memikirkan hal yang sama, rasa sakit. Aku berlari menuruni tangga, meninggalkan dia sendirian, yang masih terdiam menatap kembali langit, menampakkan bintang-bintang yang terkelip dengan jenaka. Seakan hari ini tak akan berlalu. Ketika melengkapi jalan, kekasihku dan berdiri di depanku dengan bunga mawar banyak sekali di tangan. Sementara di belakangnya orang tua dan adikku yang berdiri di samping mobil. Kami saling terdiam untuk beberapa saat. Ia memulai. Maafkan aku sayang, ternyata aku yang salah menilai makasih ya. Sudah membuat hidupku lebih berharga kan ini. Ia menyerahkan bunga dengan sebuah diary yang punya aku. Yang entah dari mana ia mendapatkannya. Tapi di sini aku bisa menulis menikah setiap masalah. Rasa banggaku atas kekasihku ini. Aku membelakang tubuhnya lama kali terdiam dengan canda menghasil malam. Sementara kedua orang tuaku tersenyum senang. Aku mengajak kekasihku menaiki tangga, mengenalkan pada orang yang mengajarkan banyak hal khususnya arti Kami menjalankan jalan sih, namun sosok itu hilang tak bergegas. Kami turun dan kembali ke mall bersama orang tua dan adik untuk merayakan ulang tahunku. Walaupun tetap aku tak dapat sepeda motor karena tak lulus, tapi bukan berarti kedengaran ini harus berakhir. Amanat ini, jangan mudah putus asa. Bersyukur atas apa yang telah dimiliki. Hidup tidaklah sempurna. Kadang manusia di atas, kadang di bawah. Jangan lari dari permasalahan. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Masalah apapun jangan berhenti untuk bangkit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.